Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Hernawati dari SD Negeri Rende, Kecamatan Cikalong Wetan. Saya salah satu CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Indah, yang mengajar di SD Negeri Rende di kelas 5. Pada kesempatan kali ini, beliau akan mengadakan observasi yaitu di kelas 5 dan saya bertindak sebagai observer. Bagaimana Bu Indah kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sudah siap untuk melaksanakan supervisi kelas hari ini? Insyaallah siap. Ya. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengecek kesiapan Bu Indah sebelum melakukan observasi. Tidak apa-apa ya? Pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan hari ini apa? Yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran hari ini yang ada dua. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan proses siklus air dengan benar. Dan yang kedua, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan penjelasan guru juga, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus daur air. Oh iya, jadi tujuan pembelajarannya ada dua ya Bu ya. Yang pertama menjelaskan siklus air, yang kedua membuat bagan tentang siklus air. Kemudian pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai pada kegiatan nanti itu apa? Sesuai dengan tujuannya, area pengembangan yang akan saya capai yaitu tentang proses siklus air, dan yang kedua tentang pengembangannya yaitu siswa dapat membuat bagan sederhana dengan dua kelompok, yaitu yang pertama membuat poster dan yang kedua membuat cerita tentang peristiwa siklus air. Oh, jadi area pengembangannya yang ingin dicapai itu ada dua ya. Yang pertama pengetahuan, yaitu dengan menjelaskan proses siklus air bagaimana terjadinya, dan yang kedua yaitu aspek keterampilan membuat bagan tentang siklus air. Kemudian mengkomunikasikannya di depan sehingga keterampilan menulis dan berbicara gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Strategi yang dipersiapkan oleh Ibu untuk kegiatan pembelajaran nanti di kelas apa? Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Tujuan dari strategi ini adalah membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan cara yang lebih praktis dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Strategi yang dipersiapkan PBL, Project Based Learning, yaitu memahami bagaimana cara siklus air itu terjadi. Oke, mudah-mudahan nanti kegiatan observasinya berjalan lancar, apa yang hendak dicapainya bisa tercapai tujuannya ya Bu ya. Nanti kita lanjut di dalam kelas. Terima kasih Bu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Oh, Sopwan, boleh Sopwan ke depan. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepahaman
padaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik dan benar. Amin. Terima kasih. Silahkan duduk kembali, Sofwan. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Rizky sakit. Siapa lagi? Latisa sakit. Hah? Wardah? Wardah kemana? Oh, izin. Untuk Latisa dan Rizky kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Amin. Jadi kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagu nasional. Sudah hafal kan Rayuan Pulau Kelapa? Kita nyanyikan sama-sama. Hari ini cuacanya bagaimana ya? Cerah. Kalau sore biasanya cuacanya gimana? Sore. Hujan atau mendung. Ya, dari kemarin kita sudah masuk ke musim hujan. Nah, kita nyanyi lagu hujan yuk. 1, 2, 3. Tik, tik, tik. Bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Jadi bumi kita ini kalau hujan pasti akan basah. Ada yang tahu hujan itu dari mana? Nah, kenapa bisa ada di awan? Dari uap air, coba. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian akan mengamati video dan kalian mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang kedua, nanti kalian akan menggali informasi dari sumber bacaan dan dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air dengan benar. Yang ketiga, nanti kalian akan mengamati lalu dapat mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Dan yang terakhir, nanti dalam video kalian harus dapat menyajikan kembali ceritanya dengan cerita siklus air dengan runtut. Siap belajar? Siap. Nah, sekarang kita akan menonton video tentang siklus air. Silahkan simak dengan baik. Silahkan simak videonya dengan baik. Kelihatan? Karena prosesnya yang mentar dan berlangsung terus-menerus, jumlah persediaan air di bumi cenderung tetap. Infiltrasi adalah peresapan air hujan ke dalam tanah, sedangkan runoff yaitu air hujan yang menjadi air permukaan dan mengalir ke tempat lebih rendah atau tergenang dalam bentuk sungai, danau, waduk, dan kawah. Nah, itu dia tentang siklus air. Coba Ibu mau tanya, tadi ada berapa tahapan dalam siklus air? 2, 4. Yang pertama, air menguap. Yang kedua, air mengendap di awan. Yang ketiga, hujan atau turun. Yang keempat, menyerap air. Nah, apa saja kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air tadi? Beton. Terus menebang hutan. Apalagi? Membakar hutan, membuang sampah sembarangan itu juga dapat mempengaruhi siklus air. Nah, kita biar
gampang hafalnya ya, 4 tahapan siklus air. Kita tepuk siklus air dulu. Tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi. Menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Penguapan itu evaporasi. Menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Nah, apa? Coba kelompok ini. 1, 2, 3. Penguapan itu evaporasi. Menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Coba kelompok yang ini. 1, 2, 3. Penguapan itu evaporasi. Menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Nah, kelompok yang ketiga. Tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi. Menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Sudah paham tentang siklus air? Jadi ada berapa? Ada 4 tahapan. Nah, Ibu akan bagi kelompok. Kelompok yang suka menggambar dan suka menulis cerita. Nah, sudah. Jadi sudah Ibu bagi kelompok yang suka menggambar dan yang suka menulis cerita. Di sini akan Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kerjakan sama-sama ya. Nah, ini LKPD untuk yang menggambar. Ini LKPD untuk yang menulis. Ini. Nih. Ini teh menggambar, kalian kan menulis. Nih, untuk yang menulis, baca dulu bacaannya, lalu kalian tuliskan secara singkat dengan bahasa kalian bagaimana siklus air itu terjadi. Itu menggambar siklus air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang poster siklus air. Sok, yang pertama apa? Yang pertama penguapan air dari permukaan bumi disebut evaporasi. Yang kedua, Kondensasi, perubahan air menjadi titik-titik air. yang ketiga, Presipitasi, jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. teman-teman, menurut kalian apa yang kurang di sini? Proses apa yang tidak ada? Ya, transpirasi. Jadi kelompok ini kurang yang transpirasinya ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Akan duduk kembali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan presentasikan tentang cerita peristiwa siklus air. siklus air. Sok bacain. Siklus air. 1. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari.
Proses penguapan ini disebut evaporasi. Betul? Betul nggak? Yang kedua, Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara disebut. disebut transpirasi. Betul? Yang ketiga, sok Jack. 3. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara Disebut kondensasi. Betul? Yang keempat, 4. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan disebut presipitasi. Betul? Tuh. Nah, kelompok 1 lengkap proses siklus airnya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Jadi kesimpulannya, siklus air itu ada 4 proses. Yang pertama, evaporasi, naiknya air laut atau air sungai ke atas, ke awan. Yang kedua apa? Apa? Kondensasi itu apa, Jack? Berkumpulnya titik-titik air di udara. Yang ketiga apa? Kakak? Apa? Transpirasi juga sama. Transpirasi itu dari tumbuhan, uap air dari tumbuhan naik ke atas atau ke awan. Dan yang keempat, hujan atau presipitasi. Nah, untuk menilai kemampuan kalian, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Kita belajar tentang apa saja? Tentang proses terjadinya hujan atau siklus air. Jadi air itu di bumi kita itu tetap hanya berputar. Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Sebelum pulang, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Untuk lagi terima kasih Jack. Silakan nanti di rumah kalian boleh searching lagi tentang siklus air, boleh dari YouTube, boleh dari buku. Silakan kalian cek. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah, apa kabar hari ini? Salam Ibu, alhamdulillah baik. Beberapa hari kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas mengenai pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Nah, pada hari ini bagian dari kegiatan observasi tersebut. Nah, dalam pasca observasi ini merupakan refleksi dari kegiatan observasi tersebut. Kegiatannya, mohon maaf sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk melakukan refleksi ini. Yang pertama, Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, alhamdulillah rasa saya sangat senang karena ada pengalaman juga gitu ya diobservasi oleh Ibu. Juga
pembelajaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan langkah-langkah dalam RPP. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu sudah merasa senang tidak terbebani ketika saya hadir di kelas Ibu. Alhamdulillah, dan sudah bisa mengambil ilmu yang lebih ada pengalaman baru gitu. Kemudian yang kedua Bu, apakah pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu tetapkan? Alhamdulillah tujuan pembelajaran sudah tercapai jika dipresentasikan sudah mencapai 80%. Alhamdulillah sudah 80% ya Bu ya, sesuai dengan rencana yang ingin Ibu capai gitu ya. Kemudian yang ketiga, selama pembelajaran itu kemarin apakah ada kendala yang Ibu rasakan baik itu dengan siswa maupun dengan metode media gitu, apakah ada kendala? Kendalanya waktu pembelajaran itu adalah masih ada beberapa murid yang tidak aktif, ketika dipanggil ke depan juga tidak percaya diri, dan masih ada beberapa murid yang masih kurang paham dalam membuat bagian siklus air. Jadi ada ya beberapa murid yang masih belum fokus gitu ya, ya. Masih malu-malu ketika disuruh ke depan. Oke. Kemudian yang keempat Ibu pertanyaannya, seperti yang kita ketahui ya, kompetensi guru yang harus dimiliki itu ada empat. Ada salah satunya yang ingin saya tanyakan, kompetensi mana nih yang ingin Ibu optimalkan, kembangkan lagi dari keempat kompetensi? Untuk saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi pedagogik tentang teknik pembelajaran yang tepat yang berpusat pada murid. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan pedagogik agar berimbas pada meningkatnya pelayanan pembelajaran di kelas ya. Mudah-mudahan ya Ibu ya, setelah ini Ibu bisa mempelajari lebih banyak lagi agar dapat menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, harapan apa pada pembelajaran selanjutnya, harapan itu? Harapan saya pada pembelajaran selanjutnya, saya dapat lebih menstimulus peserta didik agar lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Tapi bisa dicoba dengan cara yang lain. Kalau kemarin masih ada pembelajaran siswa yang masih kurang aktif, mungkin di pembelajaran selanjutnya bisa dikembangkan lagi ya Bu ya, dengan metode yang lebih menarik lagi. Oke Bu Indah, terima kasih atas kerjasamanya dari mulai kemarin observasi, kemudian observasi dan sekarang. Terima kasih, semoga pembelajarannya lebih baik lagi ke depannya dan sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.